Oke, jumpa lagi dengan channel kita. Hari ini pada session ini saya akan coba membahas tentang kontaktor ya. Berhubung ini ada satu buah kontaktor dan satu buah auxiliary kontak atau kontak tambah. Jadi di sini saya akan coba membahas bagaimana sih cara membedakan NO dan NC-nya. Kemarin kan hanya sebatas materi. Nah, ini sekarang saya berikan bagaimana sih prakteknya. Nah, di sini teman-teman kalau seandainya teman-teman membeli baru, nah teman-teman bisa lihat di sini, ini banyak tulisan nih, angka-angka di atasnya. Untuk yang pada bagian di sini, ya, ini ada 1L1, 3L2, 5L3, dan seterusnya sampai di bawah sini. Untuk 3 ini adalah sebagai tenaga, ya, sebagai tenaga. Nah, yang di sini adalah untuk kontak NO-nya, masukan dan keluaran. Sedangkan di sini biasanya hampir setiap kontaktor itu sama ya. Untuk simbol-simbolnya seperti ini, itu setiap kontaktor sama. Di sini ada A1 dan A2. Ini adalah untuk coil. Ya, posisinya di sini untuk coil. A1 itu adalah masukan, A2 itu adalah standby. Di mana A1 ini yang akan kita kontrol masuk ke tombol ke tombol push button on ya. Nah, sedangkan untuk A2 ini adalah untuk standby. Nah, posisi di sini untuk kontaktor jenis ini posisinya hanya memiliki satu buah NO dan tidak ada lagi NC. Jadi kontrolnya hanya satu buah. Yang dimana ketika kita ingin menggunakan atau memerlukan untuk NC lagi ataupun untuk memerlukan NO lagi, jadi teman-teman bisa menambahkan yaitu auxiliary kontak ya. Jadi auxiliary kontak ini seperti ini. Ya, jadi tidak ada coil dan tidak ada apa-apa, hanya sebagai kontaknya aja, kontak NO dan kontak NC. Nah, pada alat ini untuk ini kita bisa request ya. Sedangkan di sini adanya 2 NO dan 2 NC. Ya, jadi 2 masukan NO, 2 masukan NC. Nah, untuk pemasangannya untuk tipe ini ya, jadi teman-teman cukup memasangnya seperti ini ya. Teman-teman masukkan di sini. Oke, nah besar seperti ini. Jadi dia akan berfungsi mengikuti ya. Jadi sama ini ketika coil ini berfungsi, maka untuk auxiliary kontak ini juga akan berfungsi. Nah, di sini saya akan coba membedakan yang mana sih buat teman-teman ya, yang mana kontak NO dan kontak NC. Nah, di mana untuk kontak NO itu yang kemarin kita pada session sebelum-sebelumnya itu adalah NO itu adalah normally open ya. Jadi posisi normalnya posisi open atau posisi terbuka atau posisi terputus. Nah, ketika dia mendapatkan sinyal ataupun mendapatkan perintah dari coil untuk menutup, baru dia akan terhubung. Berbeda ketika dia dengan NC ya, atau kepanjangannya itu yaitu normally close. Dia akan istilahnya posisi tanpa diberi perintah ataupun tanpa dipengaruhi sama coil ya, dia tidak akan terputus atau dikatakan juga langsung terhubung ya, posisi kontaknya langsung terhubung, dan ketika dia diperintah dia akan terputus ya. Jadi kebalikan NO dengan NC. Nah, sedangkan di sini ada coil ya. Coil itu apa sih fungsinya? Yaitu kemarin saya sebutkan kepada teman-teman bahwa coil itu adalah lilitan. Nah, lilitan yang nantinya akan menjadi magnet ya. Jadi untuk di kontaktor ini ya, jadi untuk di kontaktor ini yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah untuk berfungsinya atau tidaknya kontaktor itu teman-teman harus memasukkan sumber tegangan A1 dan A2. Nah, dimana kalau dia speknya ini menggunakan 380 volt, ya berarti di sini pas ya. Jadi 220. Atau kalau seandainya teman-teman itu speknya di sini adalah 220, berarti A1-nya teman-teman masukkan 220, untuk A2-nya adalah netral yang standby. Nah, sedangkan di sini juga ada yang teman-teman juga sering ketemu, yaitu kontaktor DC ya. Jadi posisi kontaktor DC biasanya ada yang 12 DC, ada yang 24 volt DC. Nah, jadi tergantung dari spesifikasi dari kontaktor ini. Jadi kebutuhan teman-teman itu seperti apa, supply-nya juga seperti apa. Jadi tergantung dari kontrolnya ya. Jadi sekarang oke, langsung saja. Oke, ini ada alat ukur ya. Jadi pada alat ukur ini teman-teman bisa
masukkan skala ke ohmmeter. Ya, jadi fungsinya kita belajar pengukuran ya, membedakan dari kontaktor ini yang mana NO dan NC dengan cara mengukur supaya teman-teman mengetahui ketika tulisan-tulisan di sini sudah hilang ya. Selain kontaktor sudah lama, nah kontaktornya sudah hilang. Jadi teman-teman bisa ukur ya. Jadi di sini yang pertama kita ukur adalah coil, yaitu pada A1 dan pada A2. Ya, pada A1 dan A2. Nah, itu ada memiliki nilai tahanan ya dari nilai resistansinya. Jadi ketika tombol ini kita tekan atau kontaktor dalam keadaan berfungsi, nilai coil ini akan tetap. Ya, coil ini akan tetap ya, dimana dia tidak ada perubahan, putus ataupun nyambung, dikarenakan dia posisi adalah coil ya, atau istilahnya lilitan kawat lah istilahnya seperti itu. Jadi ini teman-teman bisa lakukan seperti ini, dia akan tetap nyambung, mempunyai nilai resistansi. Nah, sedangkan kalau di sini dia sebentar saya pasang jadi biar tahu NO dan NC-nya ya. Oke. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat nanti ketika dalam pengukurannya untuk dua kontak 1 dan 2 ini adalah NC. Ya, sebelah sini adalah NC, saya tulis seperti ini NC ya. Dan kontak ketiga dan kontak keempat itu adalah NO. Nah, yang bagian atas ini adalah input, bagian bawah ini adalah output. Maaf ya, ini output. Jadi kita ukur dulu yang nomor 1 dan nomor 2 itu yaitu kontak NC. Nah, saat kontak NC kita hubungkan, teman-teman bisa lihat di situ bahwa kontak ini terhubung. Ya, terhubung, bahwa dia menandakan di situ ada nilai resistansinya, berarti dia menandakan bahwa ketika dia di sini dikasih sumber tegangan, inputnya dikasih sumber tegangan dan outputnya dikasih sebuah lampu, maka dia akan langsung menyala. Nah, ketika dia ditekan, istilahnya coil mendapatkan suplai tegangan, dia akan terputus. Nah, itu adalah NC. Nah, ketika dilepas, coil tidak mendapatkan sumber tegangan, dia akan terhubung kembali. Nah, ketika dia coil mendapatkan suplai tegangan, dia akan terputus. Nah, jadi teman-teman bisa, yang perlu teman-teman ingat itu adalah NC. Jadi NC itu jika dia awal mula NC tanpa ada coil belum mendapatkan suplai tegangan, dia akan langsung terhubung. Berbeda ketika coil sudah mendapatkan suplai tegangan, nah dia akan terputus. Nah, itu oke. Yang kedua, kita coba pada kontak nomor 3 ya, kita kontak nomor 3 yaitu kontak NO. Nah, bisa teman-teman lihat pada alat ukur ya. Bisa teman-teman lihat pada alat ukur bahwa kontak tersebut tidak terhubung. Ya, kontak tersebut tidak terhubung. Nah, akan tetapi ketika dia coil mendapatkan suplai tegangan, atau di sini saya langsungkan untuk di tombol ini ya, tombol tekannya, maka dia akan terhubung. Kira-kira seperti itu untuk tombol ini kontak NO. Ya, jadi saya ulangi lagi, untuk kontak NO ketika dia coil belum mendapatkan suplai tegangan atau sebelum saya tekan ya, maka dia akan terputus. Ya, dia akan terputus ketika dia coil mendapatkan suplai tegangan atau saya tekan ya, dia akan terhubung. Ini adalah NO, berbeda dengan NC. Ya, seperti saya jelaskan sebelumnya ya, NC ketika dia belum ditekan dia sudah terhubung. Ketika dia sudah ditekan atau coil mendapatkan suplai tegangan, dia akan terputus. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kebalikannya, NO ketika belum ditekan, ya, ketika belum ditekan dia terputus. Ketika ditekan atau kontak berfungsi, dia akan terhubung. Kalau NC, ya, NC ketika dia belum ditekan ataupun coil belum mendapatkan tegangan atau kontaktor belum berfungsi, dia akan langsung terhubung. Beda ketika dia sudah mendapatkan suplai tegangan ataupun kontaktor sudah berfungsi, dia akan terputus. Oke.
Mungkin dari teman-teman di sini ada yang masih bingung mau ditanyakan, silakan komentar. Jangan lupa di share untuk perkembangan daripada channel ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Belajar tidak pernah habis ya sampai akhir hayat kita. Jadi terus belajar, ilmu apapun bisa kita pelajari karena itu adalah buatan manusia. Oke, terima kasih. Wassalam.